Mungkin saudara pernah mengalami ketika mimpi buruk, ya. Lalu kemudian saudara berteriak dalam nama Yesus, saudara mengalami kelepasan, ya. Itu contoh-contoh yang nyata yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya membahas seorang artis, ya. Kenapa saya tertarik untuk membahas saudara? Karena ternyata dia dulu pengikut Kristus, lalu meninggalkan Kristus, lalu viral karena dia mengungkapkan dia kena sang, saudara, Ted Sang. Saudara tahu bahwa ketika kita meninggalkan Kristus, keluar dari iman Kristen, ya, maka kita mudah saja diobok-obok oleh si setoin atau si ilbis, saudara. Ya, ada banyak kesaksian. Di kolom komentar ada banyak saudara-saudara yang bersaksi. Ketika kita menyebutkan nama Yesus, maka kita akan dibebaskan. Mungkin saudara pernah mengalami ketika mimpi buruk, ya. Lalu kemudian saudara berteriak dalam nama Yesus, saudara mengalami kelepasan, ya. Itu contoh-contoh yang nyata yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di video itu saudara ada seorang saudara yang berkomentar bahwa Romo, saya sudah mualaf, tetapi saya tidak meninggalkan Yesus, ya. Bagaimana seperti itu, ya. Nah, pertama-tama saudara, saya mau sampaikan bahwa saya bukan Romo, ya. Romo itu adalah istilah dalam Katolik, ya, atau sama dengan pastor, ya. Jadi saya saudara hamba Tuhan, ya. Saya dari karismatik, ya. Tapi kita menggunakan istilah pastor, sama saja dengan pendeta, ya. Ya, sedikit agak gaul lah, ya gitu saudara, ya. Tapi mau saudara panggil nama juga nggak apa-apa. Kenapa saya menggunakan itu saudara? Karena tahun 2014 saya diteguhkan dan saya diurapi sebagai seorang hamba Tuhan di dalam sebuah organisasi, ya. Maka saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun, ya. Karena Yesus berkata, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya. Jadi seperti itu. Nah, gimana seperti ini kalau mualaf tetapi tidak meninggalkan Yesus? Ya saya juga bingung saudara. Karena yang terlihat di depan manusia ketika orang mualaf itu artinya bahwa kita mendeklarasikan kita meninggalkan iman Kristen. Ya, memang saudara, Tuhan tidak mensahkan sebuah agama sebagai suatu lembaga kemudian hanya itu yang layak dan kemudian yang diterima dan paling benar. Tidak ada seperti itu. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, tidak membawa agama. Lah, itu kan seperti itu, pastor. Tapi saudara, ingat, ada namanya dalam kehidupan ini ada namanya sebuah deklarasi, ya. Ketika kita menikah, saudara, maka dalam iman Kristen ada pemberkatan, disahkan, diteguhkan. Tidak terlihat hal-hal yang supranatural. Yang mengerjakan itu adalah tubuh jasmani kita. Tetapi di hadapan Tuhan, itu sah sebagai suami istri ketika orang diberkati. Nah saudara, sama halnya ketika saudara mualaf, berarti di sana ada deklarasi. Dan dilihat oleh banyak mata. Apalagi kalau saudara mengungkapkan kalimat untuk perpindahan itu. Artinya saudara, itu saudara sepakat. Lalu saudara bilang, oh tapi hati saya tetap terima Yesus, saudara. Sama halnya saudara, iblis pun tahu bahwa Yesus Tuhan, tetapi dia tidak menyembah. Ayatnya di Matius, saudara. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga.
Tetapi barang siapa, ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi jelas ayatnya, saudara. Ya. Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi iman kita itu perlu dilihat oleh orang. Bahwa kita seorang percaya Kristus. Seperti saya ini, saudara. Saya dengan mantap, dengan berani menyatakan iman saya. Bahkan menyampaikan firman Tuhan dari celah-celah saya. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana mungkin, saudara, saya percaya dalam hati. Tetapi di depan manusia, saya tidak berhasil dan tidak berani untuk mengungkapkan. Nah seperti itu, saudara. Jadi iman Kristen itu perlu diketahui oleh orang lain. Jelas ayatnya, Matius 10 ayat 32 dan 33. Baca, saudara. Tapi pastor, itu kan ditujukan kepada orang yang ketika nanti mengalami penganiayaan. Itu kata Yesus. Saudara, kan sama. Yesus sedang berbicara bahwa ketika kamu malu mengakui saya di depan manusia, mau saudara masuk penganiayaan, mau saudara hanya karena mengikut suami, itu kan sama. Porsinya, hanya porsinya levelnya berbeda. Satu untuk penganiayaan, satu untuk masuk pernikahan. Tetapi sama-sama menyangkal. Jadi saudara, saya ingin menyampaikan bahwa aku Yesus di depan manusia. Ini ayatnya, saudara. Supaya Yesus mengakui saudara di depan Bapa di surga. Saya merindukan semua saudara yang menyaksikan video-video saya. Itu sungguh-sungguh menyatakan imannya. Mantap. Kita nggak bisa, saudara, ketika nanti penganiayaan antikris, lalu satu saat ditanya, enggak, saya tidak percaya Kristus. Itu Petrus kan contohnya, saudara. Menyangkal namanya. Tetapi kita harus mengakui di depan manusia. Tapi kan Tuhan tahu hati saya untuk menyelamatkan saya supaya saya terhindar dari penganiayaan. Justru itulah, saudaraku, harus kita menyatakan iman kita. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama dengan Kristus. Ya. Seperti Petrus menyangkal kan, karena takut, saudara. Sama halnya. Mungkin situasinya berbeda. Karena saudara pingin, karena pasangan menikah supaya jadian. Dia kan ganteng, pastor, kaya, pastor. Sama, saudara. Kita harus mantap mengakui Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun kondisinya, kita harus bersama-sama dan siap apapun yang terjadi demi Kristus. Karena Alkitab berkata, siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya, saudara, di kekekalan. Ya. Jadi biar firman Tuhan sharing ini menolong saudara, membuat saudara semakin kuat dan mantap imannya di hadapan Tuhan dan di depan manusia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.